Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di bulan ini kita mendapatkan anugerah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi sebuah prosesi akbar bagi umat Islam, yaitu Idul Adha atau Idul Kurban. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat umat Islam yang berada di Mekah melaksanakan proses ibadah haji, maka pada tanggal 10 Zulhijjah kita akan melaksanakan ibadah kurban atau Idul Adha. Bagi sahabat-sahabat yang tidak melaksanakan ibadah haji, perlu kami sampaikan bahwa di tanggal 9 Zulhijjah, sebelum kita melaksanakan Idul Adha, ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita laksanakan, yaitu saum satu hari, disebut dengan saum Arafah. Ketika saudara-saudara kita yang berada di Makkah sedang melaksanakan wukuf di Arafah, maka kita disunahkan untuk melaksanakan saum sunnah di negeri kita masing-masing. Besoknya kita akan melaksanakan ibadah kurban. Sahabat yang dimuliakan Allah, kurban definisi dalam ilmu fikih yaitu menyembelih atau memotong hewan yang khusus. Hewan yang khusus artinya hewan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disembelih pada saat kurban, dengan niat tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat sejarah kurban di dalam Islam atau dalam syariat Allah, itu sejak Nabi Adam alaihissalam yang dilaksanakan oleh putra Nabi Adam. Kedua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahkan atau mempersembahkan barang atau hartanya yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabil, kakaknya Habil, karena dia punya barang-barang yang bagus, dagangannya bagus, dan makanannya yang bagus, dia berpikir bahwa Tuhan atau Allah itu tidak mungkin makan. Tidak mungkin makan. Kalaupun diberikan makanan yang bagus, Allah tidak akan memakan makanan itu. Oleh karena itu, Qabil mengatakan bahwa daripada memberikan makanan yang bagus untuk berkurban kepada Allah, lebih baik saya berikan makanan yang jelek. Berbeda dengan Habil. Habil melihatnya bukan Allah makannya, tapi titik perintahnya. Perintah Allah itu merupakan ibadah yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, Habil mempersembahkan atau mengorbankan buah-buahan yang sangat bagus dan yang terpilih dibandingkan dengan buah-buahan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima kurban dari Habil dan menolak kurban dari Qabil. Kisah ini tidak berakhir sampai sana, tapi yang kita cari adalah bahwa ketika Allah memerintahkan kita dengan sebuah hukum, maka jangan dilihat bahwa Allah itu merintahkan hukum itu Allah butuh, tapi justru perintah Allah itu adalah semata-mata untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak, tentunya di dunia. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kurban ini terus setiap nabi, setiap rasul diberikan tugas kurban. Setiap umat itu ditugaskan untuk melaksanakan pengorbanan. Pengorbanan semata-mata karena Allah Tuhannya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj Allah menyatakan, walikulli ummatin ja'alnahu mansakan
Dan bagi setiap umat itu ada persembahan, ada tugas untuk mempersembahkan rizki yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum, semata-mata untuk menyebut Allah, untuk ingat kepada Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Ala ma razaqahum, atas apa-apa yang dirizkikan kepada mereka. Alam an bahimatil anam, dari hewan ternak. Nah, kurban ikatannya atau keterikatannya dengan hewan ternak. Oleh karena itu, sahabat yang dimuliakan Allah, insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan kurban. Ada perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian. Dalam hal ini Rasulullah menyampaikan salat sunnah Idul Adha. Para mufassir menyatakan bahwa salat itu salat sunnah Idul Adha. Wanhar, kemudian dilanjutkan dengan nahar. Nahar artinya menyembelih hewan kurban. Sahabat yang dimuliakan Allah, bagi saudara-saudara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta berlebih, harta yang mampu untuk membeli seekor kambing atau berjamaah membeli seekor sapi untuk 7 orang, dipersilahkan. Ini adalah momentum yang sangat baik bagi kita semua yang mampu melaksanakan kurban. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, bagi siapa yang mampu untuk melaksanakan kurban, kemudian dia tidak melaksanakannya, maka janganlah dekat dengan tempat salatku. Ini artinya apa? Kurban di sini ada penekanan bagi yang mampu. Namun sahabat yang dimuliakan Allah, kita harus tahu bahwa kurban ini hukumnya sunnah muakkad. Sunnah, bukan wajib. Ada yang bertanya, bagaimana saya punya utang yang harus dibayar, apakah boleh berkurban? Sahabat yang dimuliakan Allah, utang itu hukumnya wajib dibayar. Kurban itu sunnah. Kurban dalam artian menyembelih hewan. Antara yang wajib dan yang sunnah tentu berbeda. Yang harus didahulukan adalah yang wajib dulu. Kecuali kalau kita punya perkiraan atau keyakinan bahwa sudah, insya Allah saya akan membayar yang wajib ini. Si utang-utang itu akan saya bayar. Namun saya punya juga simpanan untuk berkurban. Dipersilahkan, tidak apa-apa. Ada pertanyaan lagi, boleh tidak saya berkurban tapi uangnya minjem? Sahabat yang dimuliakan Allah, jika meminjam untuk kurban, kita punya keyakinan bahwa susah nih untuk membayarnya, kemudian merasa berat untuk membayarnya, lebih baik tidak dilakukan. Tidak usah kurban dengan hasil pinjaman yang kita tidak meyakini bahwa kita akan bisa membayar. Ingat sekali lagi, ketika kita berhutang atau meminjam, kemudian kita tidak punya jaminan untuk membayarnya, dan pinjaman itu untuk berkurban, itu sama sekali tidak baik. Kecuali kita meminjam untuk berkurban dan kita yakin kita akan mampu membayarnya sampai tuntas, itu diperbolehkan. Karena konsep dasar atau hukum dasar dari kurban itu adalah sunnah muakkad, ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita perhatikan, kita yakini bahwa kurban ini adalah sebuah ibadah yang mulia bagi kita yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat-sahabat muslimin muslimat yang ingin berkurban namun belum mampu untuk melaksanakan kurban, silahkan niatkan kita berkurban. Kita berusaha. Kenapa? Karena niat itu harus dibarengi dengan usaha. Berdoa kepada Allah setulus-tulusnya karena kita ingin pahala kurban yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahun ini belum diperkenankan oleh Allah melaksanakan kurban, menyembelih hewan, kita juga bisa berkurban. Karena hakikat dari kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang punya tenaga
bantulah orang-orang yang melaksanakan kurban. Kita punya waktu, luangkan waktu untuk membantu orang-orang yang melaksanakan kurban. Kita punya pikiran, berikan ide atau gagasan untuk kebaikan-kebaikan bagi orang yang kurban. Banyak fasilitas yang kita bisa lakukan walaupun kita belum mampu melaksanakan kurban untuk mengeluarkan harta, menyembelih hewan. Insya Allah, apapun yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan kurban, Allah akan menerimanya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam kajian saat ini cukup sementara untuk menyampaikan tentang betapa pentingnya kurban bagi kita semuanya. Insya Allah di episode selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hikmah kurban dan hewan seperti apa saja yang bisa dikurbankan, agar bagi kita yang akan melaksanakan kurban mendapatkan keutamaan, tentunya pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalannya sehingga kita bahagia dunia akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.